Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, kesempatan, keimanan dan insyaallah nikmat ketakwaan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada pelaksanaan salat hari Idul Adha bisa kita laksanakan dengan baik, yang insyaallah sebentar lagi kita akan lanjutkan dengan aktivitas berkurban. Banyak di antara sahabat kita, saudara kita, jamaah kita, tetangga kita yang tahun lalu masih bisa merayakan Idul Adha dengan kita. Tahun ini Allah telah panggil terlebih dahulu. Atau bahkan ada yang sedang sakit dan lain-lain. Maka kita yang hadir bisa merayakan hari ini wajib sekiranya mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga wajib kita sampaikan kepada panutan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi akhir zaman. Beliaulah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang wajib kita idolakan. Baik kata-kata beliau, sikap tunduk akhlak beliau, semuanya adalah hal yang sempurna yang sekiranya mudah-mudahan mampu kita teladani, mampu kita ikuti. Sehingga harapan kita semua adalah kelak di hari akhir, di hari kiamat, beliau mampu, mau, ikhlas memberikan syafaat kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini, bahkan dari kemarin, takbir yang mengucapkan Allahu Akbar menggema di seluruh dunia. Semua masjid, musola, lapangan-lapangan, semua menggemakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu adalah bentuk pengakuan bahwasanya tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah bagaimana Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika bersangkutan dengan perintah Allah, beliau tidak lagi menggunakan logika beliau. Sebagaimana yang telah kita ketahui terkait ibadah kurban, bagaimana sejarah histori pelaksanaannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, menikah puluhan tahun belum dikaruniai seorang anak. Kemudian singkat kisah, lahirlah seorang anak. Beliau memiliki dua anak, ada Ishak, ada Ismail. Ketika anaknya yang bernama Ismail usianya sekitar 7 tahun, sebagian riwayat mengatakan 13 tahun, sedang cinta-cintanya beliau kepada anak beliau, datang di dalam mimpinya bahwasanya ada perintah Allah, wahai Ibrahim, sembelihlah putramu. Begitu Nabi Ibrahim terbangun, ada perasaan belum yakin. Ya Allah, kalaulah mimpi itu adalah perintah yang nyata darimu, tunjukkanlah. Sehingga Nabi Ibrahim sampai 3 kali memimpikan hal yang sama. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan ke putranya Ismail, Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, putranya Ismail, wahai anakku, sungguh aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ismail yang masih bocah, yang masih kecil, dengan santainya menjawab, Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya
insya'allahu minas shadiqin. Wahai ayahku, lakukanlah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah engkau akan menemuiku sebagai hamba Allah yang bersabar. Jamaah salat Jumat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim yang terkenal dengan logika yang sangat kuat. Kita mungkin juga mengetahui sejarah beliau. Ketika bintang ada itu Tuhanku, bintang tenggelam bukan Tuhanku, dan lain-lain. Tapi begitu Allah perintahkan sembelih anakmu, beliau sama sekali tidak menggunakan logikanya. Bahkan sosok Ismail kecil pun dengan saling tatap dengan wajahnya. Bapak Ibu bayangkan saja, kita punya anak yang sangat kita sayangi, tiba-tiba diminta oleh Allah untuk disembelih. Yang menyembelih kitanya langsung, bukan orang lain, bukan dagang. Ya Pak Muhammad, sembelih anakmu yang bernama Ahmad. Gak boleh orang lain, kamu yang menyembelih. Bisa jadi kita tidak akan mampu melakukannya. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beda. Bahkan sebelum disembelih, apa pesan Ismail? Kata Ismail, ya abati, ushdud libati fi kaila al-taliba. Kalimat ini dituangkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatan tali ini kepada badanku. Kenapa? Supaya ketika aku disembelih tidak bergerak. Udah kata Ismail lagi, waktu anni thiyabaka la yantahidu 'alaiha syai'un min dami fatarahu ummi fatahzan. Kemudian wahai ayahku, sing-singkanlah bajumu. Kenapa? Supaya darahku ketika engkau sembelih tidak menemui bajumu. Kalau sampai menemui bajumu, fatarahu ummi, maka ibuku akan melihatnya fakazan. Ummiku nanti, ibuku akan sangat sedih. Kemudian apa lagi pesan Ismail? Kemudian wahai ayahku, wastahidda syaufataka, pertajamlah pisaumu, wasri' miraraha ala halqi, percepatlah proses sembelihanmu. Kenapa? Liyakuna ahwan li, supaya tidak terlalu sakit bagiku. Fa innal mauta syadid, karena yang namanya kematian itu sangat sedih. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saling tatap, tidak mampu lagi saling berkata apa-apa. Keduanya berlinang air mata. Nabi Ismail kemudian berpesan pada Nabi Ibrahim, ya wahai ayahku, balikkan kalau itu badanku, supaya mukamu tidak engkau lihat, aku juga tidak melihat pisau yang sangat tajam itu. Jangan sampai dengan engkau melihat wajahku, engkau menjadi sedih, aku menjadi takut melihat pisau yang tajam, dan kita tidak mampu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim meneliti badan Ismail dibalik sehingga wajah Ismail tidak lagi terlihat oleh muka Nabi Ibrahim. Kemudian perintah menyembelih dilakukan. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail dengan sangat kuat. Pisau yang sangat tajam tidak mampu menembus melukai lehernya Ismail. Diasah lagi, disembelih lagi, diasah lagi, disembelih lagi sampai 3 kali. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak menginginkan hal itu, ingin melihat sejauh mana kesungguhan, kekuatan keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan domba yang sangat bagus, sehingga dijelaskan wahai Ibrahim, sungguh engkau telah memenuhi perintahku. Itulah salah satu latar belakang kenapa Idul Adha disunahkan, dianjurkan, diharuskan untuk menyembelih hewan kurban. Sejauh mana kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan kurban itu bukan sebatas menyembelih hewan kurban,
tapi sebagai wujud bukti sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi yang mampu. Selain dimensi spiritual, ada juga dimensi sosial. Setelah kita berkorban, sejauh mana keikhlasan kita berbagi dengan tetangga-tetangga kita. Apalagi di Indonesia ada tradisi sate, nyate bersama. Sungguh, itu tradisi yang luar biasa untuk menjalin keakraban antara tetangga, antara suatu komplek, antara suatu masyarakat. Jamaah sholat Idul Adha yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat Idul Adha berikut. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mampu berkorban, mengorbankan apapun yang Allah inginkan untuk kita tegakkan agama Allah, mengorbankan apapun yang kita miliki untuk senantiasa taat di jalannya, mengorbankan apapun yang kita punyai untuk memperjuangkan nilai posisi takwa pada diri kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, yujibu ad-da'awat wa yarfa'u ad-darajat, wa huwa alladhi yaqbalu tawbata 'ibadihi wa ya'fu 'ani as-sayyi'at. رافع السماوات ومنزل الآيات لهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله الله يعلم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.